Berita top dan terupdate timnas hari ini. Emil Audero terpilih kiper utama timnas versus Australia. Erick Thohir targetkan timnas imbang versus Australia. Timnas Indonesia tidak diunggulkan lolos Piala Dunia 2026. Rafael Strike percaya diri timnas mengalahkan Australia. Emil Audero terpilih kiper utama timnas versus Australia. Kabar mengejutkan datang dari timnas Indonesia, di mana pelatih Patrick Kluivert kabarnya akan memilih Emil Audero sebagai kiper utama timnas Indonesia saat menghadapi Australia yang akan diselenggarakan pada Kamis 20 Maret 2025. Tentu ini menjadi suatu pro kontra di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Bagaimana tidak, Marten Paes yang awalnya menjadi kiper utama di masa kepelatihan Sinteyong kini menjadi kiper pelapis. Padahal kiper yang akrab dipanggil Bang Paes itu selalu menjadi andalan di bawah mister gawang timnas Garuda, dan ia dianggap sebagai sosok kiper yang tulus serta sudah nyetel dengan skuad Garuda lainnya. Berdasarkan statistik dan skill, Emil Audero jauh lebih unggul secara jam terbang. Emil Audero sudah bermain sebanyak 300 match dengan jumlah clean sheet 78. Sedangkan Marten Paes baru bermain sebanyak 192 match dengan jumlah clean sheet 43. Kalau dilihat secara objektif, secara karir, Emil jelas di atas Marten. Tapi kalau dilihat bagaimana perjuangan Marten sebelum ini, dia pantas untuk tetap menjadi penjaga gawang utama timnas. Emil juga menjadi tambahan pemain yang sangat bagus. Lupakan masalah ucapan bapaknya, bagaimanapun Emil sudah menjadi WNI dan kita wajib mendukung semua pemain timnas. Kalau lawan Australia, kayaknya Emil, soalnya Paes baru gabung ke venue. Takutnya kondisinya masih jet lag, waktu recovery-nya sangat pendek. Kayaknya sih Paes, tetapi kalau Emil juga nggak apa-apa. Emang sama keren, malah Emil mungkin sedikit di atas dari pengalaman juara. Tebakanku pasti Emil. Hilgers cadangan dulu, mending duet Rido dan Itses. Emil lebih pro di GK. Emil lah king of king. Beda liga, beda kualitas. Jadi jelas Emil Audero yang layak kiper utama timnas dengan segudang pengalaman di Serie A. Tulis sebagian dari para penggemar sepak bola tanah air. Bagaimana menurut pendapat supporter Garuda? Setujukah kalian Emil Audero sebagai kiper utama timnas Indonesia saat melawan Australia nanti? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Erick Thohir targetkan timnas imbang versus Australia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan targetnya memilih Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia melawan Australia adalah minimal dengan hasil imbang. Target tersebut diberikannya tentunya didasarkan atas keunggulan Australia masih di atas skuad Garuda, baik dalam kualitas pemain maupun ranking FIFA. Sebagai informasi, Australia saat ini berada di ranking 26 dunia, sedangkan Indonesia berada di ranking 127 dunia. Tentu perbandingan yang sangat jauh. Namun meski demikian, secara head to head di pertandingan terakhir, pasukan Garuda berhasil menahan imbang Australia dengan skor kacamata di leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 saat dilatih oleh Sinteyong. Sehingga dengan demikian tidak menutup kemungkinan timnas Indonesia dapat mengalahkan Australia. Apalagi timnas saat ini sudah diperkuat oleh sejumlah pemain naturalisasi Belanda seperti Ole Romeni, Emil Audero, Dean James, dan Joe Matthijs Pelupesi. Dengan sejumlah pemain tersebut, peluang timnas Merah Putih mengalahkan Australia masih ada, meskipun sangat kecil. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia tidak diunggulkan lolos Piala Dunia 2026. Meskipun skuad Garuda saat ini memiliki harga pasar berkisar kurang lebih 1 triliun
ternyata timnas Indonesia masih dianggap jauh dari kata lolos ke Piala Dunia 2026. Pasukan Patrick Kluivert disebut masih dianggap sebagai tim berstatus underdog. Seperti yang kita ketahui, underdog adalah sebutan bagi tim yang dianggap remeh dan tidak diunggulkan. Pernyataan underdog ini muncul mengingat ranking FIFA Indonesia yang terpaut jauh dari peserta Piala Dunia lainnya. Apalagi saat ini, timnas Indonesia baru 1 kali meraih kemenangan di grup C ketika mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Dan saat ini, skuad Garuda hanya terpaut 1 poin dari Australia yang ada di posisi runner-up grup C. Rafael Struijk percaya diri timnas mengalahkan Australia. Salah satu striker timnas Indonesia, Rafael Struijk, mengaku yakin timnas Indonesia akan meraih kemenangan saat menghadapi Australia di laga ke-7 kualifikasi Piala Dunia 2026 grup C. Striker berusia 21 tahun itu juga tak lupa mengingatkan bahwa pertemuan terakhir timnas Merah Putih melawan Australia adalah kalah 0-4 di turnamen Piala Asia 2024 dan akhirnya bisa bangkit ketika menahan imbang 0-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Kami bisa meraih hasil di sana. Kami akan melakukan segalanya demi mendapat 3 poin, kata Rafael Struijk. Klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 grup C. Kompetisi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia grup C sebentar lagi akan rampung, dan saat ini sudah terlihat beberapa tim yang dipastikan akan lolos ke Piala Dunia 2026. Berikut daftar klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Grup A, di posisi pertama Iran dengan total 16 poin. Di posisi kedua Uzbekistan dengan total 13 poin. Di posisi keempat Uni Emirat Arab dengan total 10 poin. Di posisi keempat Qatar dengan total 7 poin. Di posisi kelima Kirgistan dengan total 3 poin. Di posisi keenam Korea Utara dengan total 2 poin. Di grup B, di posisi pertama Korea Selatan dengan total 14 poin. Di posisi kedua Irak dengan total 11 poin. Di posisi ketiga Yordania dengan total 9 poin. Di posisi keempat Oman dengan total 6 poin. Di posisi kelima Kuwait dengan total 4 poin. Di posisi keenam Palestina dengan total 3 poin. Di grup C, di posisi pertama Jepang dengan total 16 poin. Di posisi kedua Australia dengan total 7 poin. Di posisi ketiga Indonesia dengan total 6 poin. Di posisi keempat Arab Saudi dengan total 6 poin. Di posisi kelima Bahrain dengan total 6 poin. Di posisi keenam Tiongkok dengan total 6 poin.